Lalu lagu pujian dari Belinda Imbiri. Kesaksian dari Ibu Juanita Sialagan. Lalu disambung dengan lagu tema oleh Pendeta Ane Baho. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Janes Manulang. Lagu tutup dari keluarga Pendeta LH Sihombing. Doa tutup oleh Pak Heri. Demikianlah susunan acara kita pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara kebaktian kita, marilah kita mengundang Roh Kudus melalui berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk keluarga. Amin. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Siagian. Adakah? Ada. Baik, saya akan gantikan Ibu Siagian. Pak Siagian. Pak Siagian, Bu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih berkat pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah melalui Zoom online, khususnya hamba-hamba Tuhan para penginjil literatur, tim penerbitan yang ada di seluruh Indonesia. Bapa kami di sorga, saat ini kami memohon Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pada acara kebaktian pada pagi ini. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta Janes Manulang yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga yang bersaksi pada pagi ini, dan biarlah Roh Kudus menuntun hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pada pagi ini. Bersamalah dengan kami Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dari surga di dalam melakukan tugas pelayanan kami, menyampaikan firman Tuhan melalui buku-buku, majalah, maupun traktat yang dicetak di Percetakan Advent Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Siagian. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari Belinda Imbiri. Jesus, I thank you for
Amin. Amin. Terima kasih. Baik, saat ini kita bertenang diri mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Juanita Sialagan. Kami beri waktu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Anai Baho untuk 7 menit ke depan. Saya diberi waktu untuk memberikan kesaksian. Suami saya bilang, Bu, saya yang khotbah, Ibu yang kesaksian. Artinya, jangan Ibu yang lama. Saya yang lama. Oke, 7 menit ke depan. Jadi saya langsung. Boleh perhatikan lembaran ini? Kalau kurang jelas, it's okay. Boleh dilihat, ini adalah contoh huruf atau not balok yang sering dimainkan oleh anak-anak yang les di rumah saya. Ada seorang anak bernama Nathanael Berekia Suhendi. Anaknya umur 5 tahun. Dia les sama saya dari usia 4 tahun. 1 tahun kemudian, satu saat saya suruh dia untuk memainkan lagu itu. Dia sudah mulai main lagu pertama hingga nomor ke-8 memang agak sulit. Saking sulitnya, dia bilang sama saya, "Mem, saya tidak mau main itu lagu." Kenapa? Pokoknya saya tidak mau main itu lagu. Sambil nangis, pokoknya saya tidak mau main itu lagu. Kenapa? Itu notnya terlalu banyak, Mem. Itu notnya terlalu banyak, aku nggak mau. Katanya bilang gitu. Oke, kita tutup bukunya. Jadi buku ini saya tutup. Lalu saya bilang, lihat tangan Mem. Oke, perhatikan tangan Mem. Pencet jari 1, jari 3, jari 2, jari 4, jari 3, jari 5, jari 4, jari 3. Hafal. Jari 1, jari 2, sambil air matanya berlinang, dia ikutin. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 3. Hafal, ulang. 1, 2. Dari nangis sampai dia semangat, sampai dia tersenyum, mulai kelihatan penurutannya. Akhirnya saya bilang, setelah dicoba tangan kanan, dicoba tangan kiri, gabung, hanya butuh waktu setengah jam, dia bisa mainkan luar biasa. Bahkan dia mainkan sambil dia bercerita kepada saya. Lihat mainnya, contoh. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3. Tapi dia cerita, tahu nggak? Daniel itu, Mem, dia masuk ke lubang singa, bla 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 bla. Dia nggak sadar tangannya sudah sampai di ujung, dia balik lagi ke depan. Yang saya mau ambil pelajaran dari hal ini. Bila mana kita mau menjadi seorang penginjil literatur, tentunya saya sangat menghormati senior-senior saya yang lebih dahulu menjadi penginjil literatur. Namun pengalaman yang saya alami selama 4 bulan ini, kuncinya cuma satu, penurutan. Penurutan dalam hal apa? Saya punya atasan, kebetulan suami saya. Saya punya atasan dan suami saya punya atasan adalah Pendeta Atkinson Naibaho. Dia bilang kiri, stop, no comment. Dia bilang kanan, stop, no comment. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, percayakah kita bahwa Allah Bapa kita sangat mengasihi kita? Hal itu perlu sekali ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Bila mana kita yakini bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, segala sesuatu permohonan kita kepada Allah di dalam doa kita, yakin nggak kita bahwasanya Allah akan memberi? Kalau kita yakin, minta apa yang kita minta.
Lalu datang teman-teman opung yang di bawah PL yang di bawah pimpinan pendeta Manulang katakan, Bu Pendeta, saya sudah berdoa. Apa yang pendeta suruh, Ibu Pendeta suruh, saya sudah lakukan. Tapi kenapa kok saya nggak closing? Lalu saya katakan, opung, Eda, atau adek, ada sesuatu yang mengganjal. Apa? Baca buku ini. Buku ini memang sederhana, tetapi sedikit kesimpulan dari beberapa kasih Allah yang dinyatakan di dalam buku ini. Apa buktinya? Kalau kita meminta, kita sudah yakin, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Apa yang mengganjal? Jangan langgar hukumnya. Jatuh bangun 1000 kali dalam satu hari, baik dalam otak kita, dalam tindakan yang sudah dilakukan, it's okay. Yang diminta cuma pengakuan akan kesalahan yang saya lakukan. Tuhan, minta ampun karena saya sudah lakukan A, B, C, D, sampai Z. Rendahkan hati kita, minta ampun, dan yakin Tuhan akan ampuni. Baru minta apa yang engkau inginkan. Itu pasti Tuhan kasih. Lalu sesudah itu saya ajak beberapa PL untuk kasih ilustrasi sederhana ini. Saya mau ini juga bagian daripada teman-teman opung, amang, lalu inangi yang ada di dalam lingkungan PL. Saya kasih waktu 3 menit untuk melihat ilustrasi ini. Boleh hitung ada berapa titik yang ada di dalam lembaran ini? 1, 2, 3. Ada berapa? Coba tebak. 18. 16. 15. Makasih Buan, rupanya lebih cepat ya. Memang betul 16, tapi seringkali ketika kita beri waktu untuk menghitung titik itu, sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena terlalu kacau. Dia tidak berpola. Tetapi kalau saya kasih satu lembaran ini, tentunya akan lebih cepat teman-teman dapat. 16. Kenapa? Karena sudah terpola. 4 kali 4, 16. Begitu juga dalam melakukan strategi untuk mendapatkan target di dalam lingkungan PL. Saya pertama sekali diberitahu oleh Pendeta Atinson Naibaho, kalau mau kredensi 5.000 poin. Kita sudah tahu ada daftar lembaran, daftar buku, jual, harga beli, lalu di paling kanan itu adalah daftar poin. Kalau 5.000 poin yang harus kita capai, waktunya singkat, karena saya sama pendeta baru masuk sekitar bulan Agustus, September mulai geraknya startnya. Kalau 5.000 berarti saya harus cari poin yang paling tinggi dari deretan poin yang ada. Lalu saya hitung-hitung semua. Oh, yang paling besar poinnya 119.66 itu satu set alfa dan omega. Lalu saya rimang-rimangi. Oh, dulu Tuhan suruh saya untuk baca 8 buku alfa dan omega yang saya beli dari Eda saya, Eda Nurmi. Saya memang baru baca setengah, jilid 1 sampai jilid 6. Saya tamatkan. Tuhan, tolong saya, tunjukkan jalan bagaimana caranya 5.000 dibagi 119.66, 42 buku. Saya sudah hitung. Saya kemana tentuan buku ini? Siapa yang mau beli buku alfa dan omega ini sebegitu banyak dalam waktu singkat? 1 minggu saya berdoa setiap jam 3 pagi, belum ada bisikan. Masuk minggu kedua, baru
Tuhan ingatkan saya melalui mimpi. Seringkali Tuhan berbicara kepada saya menjelang bangun pagi, dia kasih instruksi. Dan saya yakini itu untuk saya lakukan, no comment. Lalu Tuhan katakan, kasih buku ini kepada seluruh pendeta-pendeta non-Advent. Garis bawahi, non-Advent. Lalu engkau minta sponsor dari teman-temanmu yang berada diberkati oleh Tuhan untuk mensponsori buku itu. Dan ingat, jujur, berikan itu kepada pendeta-pendeta non-Advent. Dan kami lakukan. Dan puji Tuhan, kekurangan yang saya lakukan dengan kekurangan yang pendeta lakukan karena kondisi satu dan lain hal, Tuhan genapi itu pas waktunya Tuhan. Saya minta November Tuhan kasih. Karena apa? Kalau Desember sudah nggak konsen. Terlalu banyak urusan yang harus diurus. Dan puji Tuhan, apa yang menjadi pengalaman saya, sangat saya hargai apabila itu menjadi bagian teman-teman semua. Kesimpulan pada pagi hari ini. Yang pertama, penurutan. Suka tidak suka kepada perintah atasan, telan. Dengan rendah hati, oke bang, siap bang. Oke, lakukan. Minta dalam doa. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Terus minta. Bila mana doa itu diminta tapi belum kelihatan jawabannya, tunggu. Ada sesuatu yang salah. Perbaiki. Tidak masalah dosa apa yang saya lakukan, saya akan minta maaf supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Dan Tuhan akan bilang, silakan engkau lakukan apa yang aku perintahkan. Dan tinggal tunggu hasilnya. Pengalaman saya pasti senior-senior saya sudah alami. Baik Oma Korpa, teman-teman yang lain pun sudah alami. Tinggal sekarang kita yang muda-muda mau atau tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya bawakan kesaksian ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Juanita Lagan. Kiranya kesaksian itu menjadi kekuatan bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil terapi. Baik, saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita yang dipimpin oleh Pendeta Anai Baho. Silakan Ibu Novera untuk share lagu tema. Kita penginjil literatur berbaris melalui masa, kabarkan Injil keselamatan, memulai gereja kita. Tetapi banyak yang belum kenal Dia akan kasih rahmat-Nya. Saatnya khotbahkan Injil sebelum Yesus datang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah. Setiap desa, setiap jalan, kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Dunia dilanda kekacauan hebat, mendekati akhirnya. Tiap orang kenal virus itu, namun tak tahu Injilnya.
janjinya, Dia selalu serta kita sampai kita lihat Yesus membawa kita pulang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah, setiap desa, setiap jalan kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Kita serahkan kepada Pendeta Amin. Janes Manulang. Silakan Pendeta Manulang. Oke. Baik, selamat pagi. Iya, kau di sana. Maaf ya, lagi lebih jauh. Baik, selamat pagi kepada teman-teman sekalian, para penginjil literatur. Adalah kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan lewat renungan pagi para penginjil literatur. Adalah kesempatan yang berbahagia kita boleh mendengarkan yang sudah disampaikan oleh tadi saya lupa namanya, itu anaknya Pak Imbiri sama keluarga Ibu Pendeta Wiguno. Lagu yang sangat baik, dan saya kira keluarga-keluarga kita ini adalah keluarga-keluarga yang sangat diberkati Tuhan dengan paduan suara yang begitu bagus. Saya tadi melihat ada layak saya yaitu Pendeta Cepi Tampu Bolon. Ya, ini adalah layak saya, di mana orang tua daripada Pendeta Cepi Tampu Bolon adalah paman saya. Jadi saya senang sekali bisa melihat beliau, walaupun pada pagi hari ini saya tidak melihatnya kembali. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, memberikan kekuatan kepada teman-teman sekalian, para penginjil literatur. Saya diputuskan oleh Konferensi Jawa Barat untuk menerima panggilan sebagai asisten direktur penerbitan. Secara manusia, saya berpikir tidak pernah terpikirkan oleh saya diberikan tanggung jawab yang begitu berat, tanggung jawab yang begitu besar untuk menjadi asisten direktur penerbitan. Kenapa? Karena latar belakang saya adalah bukan dari penginjil literatur. Latar belakang saya adalah hanya sebagai gembala, dan dulu pernah juga sebagai student literatur. Pada tahun 1990, saya menjadi student literatur di Balikpapan. Di tepatnya di Gereja Agape, disitulah saya menjadi penginjil literatur berkeliling-keliling kota Balikpapan. Lalu Tuhan kasih kesempatan berikutnya pada tahun 1993. Saya kembali menjadi student literatur ke tempat yang sama, yaitu ke kota Balikpapan. Dan selama 2 tahun berturut-turut, pengalaman yang saya rasakan, saya menjadi penginjil literatur, student literatur, yang terbesar dalam mengumpulkan poin atau mengumpulkan uang untuk dapat beasiswa untuk kembali melanjutkan berkuliah di UNAI. Lalu kemanakah pekerjaan saya selama kurang lebih beberapa tahun ini? Saya terakhir melayani di daerah Aceh Tenggara, tepatnya di daerah Lau Perbunga.
Saya tinggal di daerah Lau Parbunga. Tahun 2006 saya leave of absence. Saya meninggalkan kota Sumatera Utara dan kemudian saya pindah ke kota Bandung bersama-sama dengan istri. Mengapa saya sampai leave of absence? Waktu itu ada tawaran kepada istri dengan sponsor untuk menyekolahkan, untuk mengambil program S2 konseling anak di kampus Sekolah Tinggi Teologi Tiranos. Lalu ada kesempatan kepada saya yang mengatakan kalau pendeta berminat silakan masukkan lamaran ke kampus UNAI. Saya masukkan lamaran ke kampus UNAI, bekerja sebagai asisten kepala asrama. Ternyata panggilan itu tidak berhasil saya gapai untuk bekerja sebagai asisten kepala asrama. Oleh karena belum ada panggilan atau paskol, kami sudah lebih dahulu meninggalkan Sumatera Utara. Singkat cerita, akhirnya kami terkatung-katung, tidak lagi melayani sebagai gembala penuh untuk kembali ke Sumatera Utara. Lalu kemudian saya memasukkan lamaran ke berbagai daerah. Dan puji Tuhan selama 14 tahun saya memasukkan lamaran, belum ada panggilan. Jadi apa pekerjaan kami selama 14 tahun di Jawa Barat ini, dari mulai tahun 2006 sampai 2020 ini, pekerjaan kami adalah wira swasta. Istri saya bekerja di asuransi Prudential, di asuransi Generali beberapa tahun yang lalu. Lalu kembali kepada habitat semula, istri yang hobinya sebagai koki, kami buka catering kecil-kecilan, melayani di berbagai tempat sekitar wilayah Parompong di sini. Lalu dia juga mengajar piano. Lalu pekerjaan saya sempat diangkat sebagai kopastor di Jemaat Keluarga Allah, bersama-sama dengan Pendeta Barens hanya untuk beberapa tahun. Lalu kemudian setelah saya tidak melayani sebagai kopastor, saya berusaha berjualan tahu. Berjualan tahu keliling-keliling kota Bandung selama kurang lebih 7 tahun. Inilah pekerjaan yang saya lakoni selama 7 tahun terakhir ini. Lalu timbullah pemikiran dalam hati saya demikian. Tuhan, saya pendeta yang sudah diurapi. Saya tidak sanggup Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan untuk berjualan tahu keliling-keliling kota Bandung. Untuk mengangkat kepala pun saya tidak sanggup Tuhan. Tapi mau, tidak kerja, tidak makan. Lalu pekerjaan ini pun saya kerjakan. Sebelum saya bekerja sebagai pedagang tahu, saya sebagai atlet di Jawa Barat. Kurang lebih dari tahun 2007 sampai 2014. Jadi dari 2007 sampai 2014 saya sebagai atlet di kota Bandung, tepatnya di Jawa Barat ini sebagai atlet binaraga. Semua pekerjaan saya kerjakan, yang penting pekerjaan ini halal dan pekerjaan ini bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri. Kami dikaruniai 3 anak. Yang paling besar namanya Ica. Semester depan dia sudah menyelesaikan sarjana ekonominya, dia berkuliah di kampus Universitas Atmajaya Jakarta. Yang kedua berkuliah di kampus Universitas Atmajaya juga tingkat 2 namanya William. Dan tahun depan anak kami yang paling bungsu namanya Tegar. Kalau Tuhan berkehendak tahun depan dia kembali akan berkuliah di kampus Universitas Parahyangan mengambil jurusan hukum sesuai dengan pilihan. Pada suatu ketika bulan 8 yang lalu tiba-tiba saya ditelepon oleh Pendeta Naibao. Bulan 7, saya masih ingat betul. Dia katakan, "Pendeta, apakah pendeta mau menjadi administrasi?" Bagaimana caranya Tuhan saya kembali kepada pekerjaan ini sementara puluhan tahun saya tidak pernah menawarkan buku-buku. Pekerjaan saya selama ini adalah sebagai seorang gembala. Tapi saya dituntut sekarang Tuhan untuk membawakan kabar baik kepada setiap orang. Lalu Pendeta Nebaho kasih tenggang waktu kurang lebih sebulan. Dalam hati saya, semoga Pendeta Nebaho melupakan ucapannya itu dan semoga dia tidak menagih kembali janjinya untuk mengingatkan saya untuk kembali kepada pekerjaan semula sebagai penginjil literatur. Tibalah waktunya bulan 8 akhir
dia tanya kembali, pendeta, Bapak udah bagaimana? Siap menjadi penginjil literatur? Lalu saya berkata kepada istri, bagaimana ibu? Lalu istri saya katakan demikian. Ayah, jangan pernah kau tolak pekerjaan sebagai penginjil literatur. Sekali kau menolak, maka seumur hidupmu kamu tidak akan pernah kembali kepada organisasi gereja Masih Advent hari ke-7. Lalu saya katakan, Bu, panggilan saya bukan sebagai penginjil literatur. Saya mohon maaf, saya bilang, selama ini di mata saya penginjil literatur ini tidak lebih sebagai pengemis rohani. Di mata saya selama berpuluh tahun penginjil literatur ini adalah peminta-minta belas kasihan. Saya katakan kepada istri saya, tidak, ini pekerjaan Tuhan. Kau terima apa tidak? Lalu saya katakan, oke lah, kita berdoa. Hari Senin jawabannya, kata pendeta Nebaho. Lalu tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Lalu saya katakan dengan pendeta Nebaho, pendeta, saya siap menjadi penginjil literatur. Dan mohon saya dituntun, mohon saya dibantu. Karena saya sama sekali buta dalam penginjilan literatur ini. Singkat cerita seperti yang disampaikan oleh istri saya tadi, kami punya kebiasaan setiap pagi, jam 2 sampai jam 3 selalu berdoa subuh. Kenapa? Karena memang kami punya pekerjaan dicari hari ini buat makan hari ini. Dicari hari ini buat makan hari ini. Jadi memang selama 14 tahun mujizat demi mujizat Tuhan tunjukkan kepada kami sekalipun kami bekerja saat ini bukan lagi di dalam organisasi. Lalu kita berpikir bagaimana caranya kami boleh menyampaikan kabar baik sebagai penginjil literatur sementara situasi dunia sangat mencekam, menakutkan dengan penyakit yang begitu mengerikan. Penyakit COVID-19. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh istri saya tadi, kami berdoa, dia berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan bagaimana caranya supaya kami bisa menawarkan buku-buku ini kepada khalayak ramai. Sementara situasi tidak memungkinkan untuk berkunjung ke rumah-rumah, ke kantor-kantor. Kami hanya bisa dari rumah untuk menjangkau orang lain. Lewat apa? Lalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan. Bagaimana caranya supaya kami bisa menginjil? Kenapa tidak kita gunakan media sosial? Kenapa tidak kita gunakan telepon online? Saya ingat sebulan sebelum saya terpilih menjadi penginjil literatur, saya ingat ada kesaksian seorang ibu dari Kalimantan Timur. Dia sudah share di Facebook agar buku-buku yang dia tawarkan ada yang membeli, tetapi tidak ada yang membeli. Lalu saya mencoba mencari keberuntungan. Kami menelepon teman-teman. Lalu istri saya kumpulkan daftar nama-nama teman-temannya. Saya coba kumpulkan nama teman-teman saya. Mulailah kami call the friend. Lalu kami sampaikan, Pak, kami penginjil literatur, saya asisten direktur penerbitan, dipercayakan konferensi Jawa Barat. Bolehkah Bapak membeli buku 1 set Alpha dan Omega? Yang mana kami akan berikan ini kepada pendeta-pendeta non-Advent. Kalau Bapak tidak punya kemampuan untuk menginjil saat ini oleh karena penyakit COVID-19, harapan kami biarlah berkat Bapak boleh menyumbang, menjadi sponsor, menjadi donatur untuk membeli 1 set Alpha dan Omega. Saudara-saudara sekalian, ada yang menolak. Tapi pada waktu pecah telur, saya masih ingat namanya Bapak Ferry Farid. Dia bantu 1 set Alpha dan Omega. Dia katakan, pendeta, saya juga banyak pengeluaran untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNAI. Tapi karena Pak Pendeta katakan ini adalah pekerjaan Tuhan untuk membagikan kepada pendeta-pendeta non-Advent, maka buku ini akan saya beli dan Bapak sumbangkanlah ini. Dan buku yang pertama kami sampaikan ini adalah kami kirimkan ini ke Makassar kepada seorang ibu pendeta Delawir. Pada waktu buku ini sampai ke Makassar, dia berterima kasih dan bersyukur sekali oleh karena buku inilah buku yang sangat diharapkan. Dia bisa membaca buku ini menjadi referensi bagi jemaatnya. Lalu saudara-saudaraku sekalian, kami berpikir bagaimana caranya kita bisa menyampaikan, menjangkau buku ini agar buku ini bisa sampai
Di satu sisi, saya sebagai asisten direktur penerbitan yang dipercayakan, saya juga ingin memberikan contoh, mengajak istri saya agar dia bisa mendapatkan yang terbaik, melayani melewat buku-buku. Lalu kami coba hubungi teman-teman satu angkatan. Saudara tahu, dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan, hampir 3 bulan, kami bisa menawarkan buku Alfa dan Omega ini kurang lebih 50 set. 50 set kami tawarkan buku Alfa dan Omega ini di tengah-tengah COVID-19 yang begitu menakutkan pada saat ini. Bukan karena kekuatan kami sebagai manusia biasa, bukan. Tapi kami percaya ini adalah Tuhan bukakan jalan, sebab saya meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu yang dipercayakan oleh pendeta Nebaho. Karena saya berpikir-pikir, apakah pendeta Nebaho ini tidak salah pilih? Memilih seorang yang tidak lagi melayani dalam pekerjaan Tuhan puluhan tahun. Kenapa langsung mengangkat sebagai asisten direktur penerbitan? Apakah karena satu marga? Apakah karena relasi pertemanan? Tuhan, kalau memang pendeta Nebaho sudah berdoa mencari pengganti saudara Siahaan, mudah-mudahan Tuhan dia tidak salah memilih saya. Untuk itu Tuhan tunjukkanlah jalan bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan bukti untuk sementara ini di COVID-19 ini. Dan Tuhan buka satu persatu berkat-berkatnya. Tuhan jamah hati setiap para donatur-donatur yang ada di lingkungan kita, di lingkungan gereja Masih Advent hari ke-7. Dan setiap hari istri saya selalu call the friend. Saya selalu menghubungi teman-teman yang ada di Jakarta, di mana saja. Dan saat ini kami selalu berhubungan dengan teman-teman yang ada di Amerika, di Australia, di Kanada. Dan bagi mereka, mereka sangat bersuka cita untuk menyampaikan kabar baik ini, sekalipun kami tidak bisa menyampaikan khotbah Pak Pendeta, tapi biarlah lewat berkat yang Tuhan berikan ini, pekerjaan Tuhan bisa nyata. Lalu timbul pertanyaan dari teman-teman, mungkin Pak Pendeta karena itu adalah teman Pak Pendeta. Saya katakan, hampir 50% orang-orang yang saya hubungi, yang kami hubungi bersama-sama dengan Ibu, bukan orang yang kita kenal betul. Jadi sebagai contoh, mungkin pengalaman bagi teman-teman sekalian. Saya tidak kenal. Banyak yang tidak saya kenal. Tapi begitu saya lihat pertemanan di Facebook, saya coba berteman seakrab mungkin, saya coba tawarkan. Tapi entah mengapa, saya percaya semuanya ini adalah karena jamahan Roh Kudus. Orang-orang yang saudara-saudara kita yang dari Manado, yang saya tidak kenal persis siapa orangnya. Tapi mereka membantu pekerjaan Tuhan ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saya melihat dalam pekerjaan ini, disebutkan tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi daripada pekerjaan penerbitan. Penginjilan literatur adalah kita impamakan sebagai pasukan tentara, Kopassus. Kenapa saya katakan Kopassus? Karena memang kitalah sebagai ujung tombak penginjilan pada saat ini yang Tuhan pakai. Kalau saat ini beberapa pendeta-pendeta agak takut melayani, agak takut melawat karena COVID-19, saya juga percaya para penginjil literatur yang ada pada saat ini di belahan dunia manapun sedang ketakutan juga menghadapi penyakit yang mematikan ini. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melindungi para penginjil literatur ini. Bagaimana caranya supaya buku-buku ini bisa sampai ke tangan orang-orang yang merindukan kebenaran. 3 minggu lalu, istri saya sudah katakan, Pak, kita harus sampaikan Alfa dan Omega ini kepada kakak Peggy Angeli Mandias. Tapi saya katakan nantilah itu, Bu. Nantilah itu, nggak usah. Sekarang kita cari dulu pendeta yang lain. Tapi sangat menakutkan berita yang kami terima kemarin pagi. Ternyata Peggy Angeli Mandias diizinkan Tuhan beristirahat kemarin sore, kemarin pagi, hari Jumat pagi. Peggy Angeli Mandias ini adalah tadinya pada waktu dia masih muda, dia seorang wanita anggota gereja Masih Advent hari ke-7, Jemaat Naripan.
Dia seorang wanita yang aktif di gereja Naripan. Dia berkuliah di Universitas Advent Indonesia, mengambil jurusan ekonomi. Tetapi entah mengapa jalan hidupnya sehingga dia meninggalkan kebenaran. Dia kemudian menikah dengan seorang pria yang bukan Advent. Singkat cerita, dia menjadi seorang istri pendeta gereja Pentakosta di Indonesia yang ada Jalan Lengkong Besar. Jadi kalau saudara pergi ke Jalan Naripan, sebelah Naripan itu ada Jalan Lengkong Besar, ada gereja Pentakosta di Indonesia. Dan Ibu Peggy Leli Mandias inilah menjadi istri pendetanya. Dan bukan saja dia sebagai istri pendeta, tapi juga dia menjadi pendeta di jemaat di situ. Dan salah satu target kami, karena kebetulan mertua saya adalah mantan gurunya di Naripan. Beberapa minggu yang lalu, sudah komunikasi akan kami antar satu set buku Alfa dan Omega ini ke tangan beliau. Tetapi Tuhan berkehendak. Kemarin sore, setelah kami ibadah hari Sabat di rumah, kami putuskan, ayo Bu, kita berangkat. Istri saya katakan, ayo Pak, kita berangkat. Kita melayat dulu Ibu Pendeta Peggy Mandias. Lalu istri saya katakan, Pak, tolong bawa buku Alfa dan Omega ini. Saya katakan, buat apa buku Alfa dan Omega? Ibu Pendeta Leli sudah meninggal. Tidak. Sekalipun Ibu Peggy Mandias sudah meninggal dunia, buku ini akan tetap kita berikan kepada suaminya, Pendeta Denny. Lalu kami pergi melayat. Setelah kami pergi melayat, kami tuliskan nama, daftar tamu, lalu kami sampaikan kepada keluarga, tolong sampaikan buku Alfa dan Omega ini kepada keluarga yang berduka. Dan buku ini agar disampaikan langsung kepada Pendeta Denny atau suami daripada Ibu Peggy Mandias ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya secara pribadi percaya bahwa buku-buku ini akan sampai ke tangan orang-orang yang merindukan kebenaran. Mengapa saya katakan demikian? 2 minggu yang lalu, setelah kami mendapatkan sponsor, lalu buku Alfa dan Omega ini kami kirimkan ke Pulau Sangir. Tepatnya Kampung Tahulandang kalau saya tidak salah itu. Dan buku ini yang menerima adalah Ibu Pendeta Julia Sabari. Pada waktu buku ini sudah sampai ke tangan Ibu Pendeta Julia Sabari, dia SMS kami, dia katakan, Pendeta, saya mengucapkan terima kasih banyak atas buku yang saya harapkan, yang saya rindukan, tepat pada waktunya dan tiba sebagai hadiah terbesar di Natal tahun 2020 ini. Bukunya begitu berharga, bukunya begitu baik sampai 8 jilid. Terima kasih Pak Pendeta atas buku kiriman sebagai hadiah di ulang tahun ini. Dan saya berdoa dengan istri, semoga buku itu menjadi bahan perenungan yang mana mereka boleh sampaikan di dalam jemaat mereka yang ada di Pulau Sangir. Lalu kami kemudian berpindah, saya katakan kepada Pendeta Nebaho, karena kebetulan juga istri saya pernah berkuliah di kampus Tiranus, kami hubungi pihak Tiranus, kami antar buku Alfa dan Omega ini ke Sekolah Tinggi Tiranus. Dan bersama-sama dengan Pendeta Adinson Nebaho, kami berikanlah buku ini kepada Bapak Pendeta Vincent Sijabat selaku rektor di sana. Kami berikan kepada Pendeta Mika, kami berikan kepada Pendeta Nimrod Faut dan Pendeta Nimrod Faut dari Kupang. Saya katakan ini adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh sponsor kepada Bapak Pendeta Nimrod. Caranya itu 14. Kalau boleh tolong Pak Pendeta komunikasi dengan donatur. Lalu kami berikanlah telepon video call kepada Pendeta Nimrod Faut dengan yang mensponsori buku ini, yaitu Saudara Lukas Taja. Dan puji Tuhan mereka mengadakan silaturahmi yang lebih baik. Jadi ada kurang lebih 9 buku set Alfa dan Omega yang kami sudah serahkan ke kampus Tiranus. Dan minggu ini kami akan serahkan buku Alfa dan Omega ini kepada pendeta yang ada di Sekolah Tinggi Teologi di Cipanas, di mana kami hubungi Pendeta Budi Kelana. Saudara-saudaraku sekalian, sekalipun saat ini kita terhalang, tertahan
dengan penyakit-penyakit yang sangat menakutkan pada saat ini. Tapi Tuhan buka jalan. Saudaraku sekalian, apakah ada tantangan dari anggota-anggota kita Advent? Ada. Bukan tidak ada tantangan yang saya hadapi. Secara manusia saya coba berpikir demikian. Oh, Bapak ini orang kaya, pasti mau bantu. Bapak ini selama ini donatur di organisasi kita, pasti mau bantu. Pada waktu saya mengharapkan Bapak ini sebagai donatur yang sudah sering membantu di organisasi ini, ternyata apa yang saya harapkan tidak menjadi kenyataan. Di situ saya mengambil kesimpulan, Manulang, jangan pernah melihat ukuranmu ukuran sebagai ukuran manusia. Karena belum tentu orang yang menyumbang di organisasi, orang yang namanya disebut-sebut, diagung-agungkan, mau membantu penginjilan ini lewat buku Alfa dan Omega. Ada 3 orang yang sangat berpengaruh di pekerjaan Tuhan ini. Saya telepon. Apa kata beliau? Terlalu mahal itu pendeta, 2.080.000. Kasihlah buku-buku yang tipis-tipis itu. Lalu yang kedua dia katakan, kan ada buku yang tebal, yang besar, yang murah. Saya bingung. Apa ini buku yang besar, tebal, dan murah? Masa Pak Pendeta nggak tahu? Itu kemenangan akhir. Lalu saya katakan, Pak, tujuan kita adalah untuk menginjil. Tapi tujuan yang kedua juga adalah agar para penginjil literatur ini juga ada poinnya. Supaya peningkatan penjualan juga ada di Jawa Barat ini. Bolehkah Bapak membantu? Nantilah. Ya saudara bayangkan, justru orang-orang yang mengambil buku ini yang tidak saya harapkan mau membantu, justru mereka lah yang membantu perpanjangan tangan Tuhan. Dan satu mujizat yang saya rasakan yang luar biasa dalam pekerjaan ini adalah saya coba hubungi ada seorang wanita Chinese di Kanada, di Australia. Beliau bukan Advent. Saya tawarkan, Ci, saya ini seorang penginjil literatur. Kalau seandainya Cici berkenan, bolehlah ambil buku 1 set Alfa dan Omega. Walaupun ini bukan buku dari gereja Cici. Apakah Cici boleh membantu? Pada waktu saya tawarkan buku Alfa dan Omega ini, lalu dia katakan, berapa harganya Pak Pendeta? Saya sebutkan harganya 2.080.000. Oke. Kirimkan. Saudaraku sekalian, pada waktu dia mau katakan kirimkan, berhati-hati. Di sini Tuhan suka, setan suka jamah hati kita. Jangan kasih nomor rekening BBA. Kasih nomor rekening. Dan ini sering sekali pergumulan di antara kita, di antara saya pribadi. Saya katakan, saya kirimkan ke nomor rekening Balai Buku Advent. Dia kirimkan. Setelah dikirimkan uang ini, lalu dia katakan, mungkin ada Cici, sahabatmu yang mau diberikan buku ini. Lalu disebutkan namanya, tolong kirimkan ini ke Tegal. Jadi saudara bayangkan, yang membeli bukan seorang Advent. Tapi buku yang dibeli adalah buku orang Advent. Dan yang menerima buku Alfa dan Omega ini juga bukan seorang Advent. Jadi apa yang terjadi? Tuhan bisa jamah hati orang-orang yang bukan Advent, yang belum tahu kebenaran, tapi bila mana Tuhan bekerja sama dengan kita, kita mau mengabdi kepadanya, Tuhan akan bukakan berkat-berkat itu. Dan satu persatu. Dan saya juga sampai heran, Tuhan untuk sementara ini, bisa satu orang, atau katakanlah Ibu Sialagan, bisa kredensi hanya dalam tempo 2,5 bulan. Di tengah-tengah COVID-19 ini, penjualan kurang lebih 100 juta. Kalau dipikir-pikir 7 tahun saya Tuhan bekerja sebagai pedagang tahu. Mengangkat kepala pun saya tidak mampu. Mengumpulkan uang segitu pun saya tidak mampu. Tapi sekarang Tuhan katakan, sekarang waktunya Janes, engkau kupakai sebagai penginjil literatur. Saudaraku, saya tidak bercukup puas sampai di situ. Saya tidak dikasih kesempatan, kemampuan untuk mampu berbahasa Inggris secara lebih gamblang, lebih luas. Tapi saya coba berbicara, saya coba berteman dengan teman-teman yang bukan orang Indonesia. Saya tahu buku. Yang penting bagi saya bagaimana caranya supaya buku ini bisa sampai ke tangan para pengerja-pengerja yang bukan Advent. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Di dalam kutipan Gospel Workers halaman 195 dikatakan sebagai berikut. Sementara Yesus duduk di pinggir perigi,
dalam keadaan lelah dan lapar. Hasil pekerjaannya menyebar dalam bentuk berkat. Jiwa yang satu itu, yang ia berusaha menolongnya, menjadi satu sarana untuk menjangkau orang lain dan membawa mereka kepada juru selamat. Beginilah cara memajukan pekerjaan Allah di dunia ini. Biarlah terangmu bercahaya, dan orang-orang lain akan bercahaya juga. Saya percaya pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria yang ada di tepi sumur itu bukan secara kebetulan. Kalau Tuhan bisa memakai orang-orang yang sudah tahu kebenaran, maka Tuhan juga akan gunakan wanita yang tidak tahu kebenaran untuk menyampaikan kebenaran. Dan sebagai hasilnya wanita Samaria ini pergi ke kampungnya, dan berbondong-bondong orang datang dari kampungnya bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pun pergi ke kampungnya beberapa hari menyampaikan kabar baik. Saya percaya buku Alfa dan Omega yang sudah terkirim 50 set ke berbagai pelosok yang ada di daerah di Indonesia, di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa, di Manado, di Sangir, itu akan menjadi bibit-bibit kebenaran yang mana mereka akan baca dan mereka akan renungkan. Kalau tadi disebutkan apakah ada di antara para PL yang kena penyakit corona, saya bukan terlalu jauh ke depan. Saya sangat mengimani. Yang saya tahu berita sampai saat ini belum ada saudara-saudara kita PL yang menderita corona. Saya tidak tahu berita-berita yang lain. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan daya tahan tubuh kepada kita 2 kali lipat. Karena memang pekerjaan sebagai penginjil literatur ini lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Dan Tuhan akan berikan bukti kepada kita, kepada saudara-saudaraku sekalian. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi memang kami ini keturunan keluarga penginjil literatur. Adik bapak saya sebagai sebagai direktur penerbitan di Sumatera Utara, Bapak Eleman Ulang. Sampai dia pensiun, saya sering komunikasi. Bagaimana Pak Pendeta, bagaimana Bapak udah di Sumatera Utara, pekerjaan penginjilan literatur. Lalu dengan sedih dia katakan, penginjilan literatur di Sumatera Utara sekarang ini tertidur. Penginjilan literatur sekarang ini di kota Medan sedang tertidur, bukan hanya pakai selimut, tapi sudah pakai kelambu. Kenapa? Karena penginjilan literatur sudah habis semua, tidak ada lagi. Saudaraku sekalian, ini menjadi beban. Kalau memang tidak ada penginjil literatur, untuk apa ada direktur penerbitan? Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita tawarkan? Kabar apa yang kita sampaikan? Kenapa saya sampai meyakini seperti itu? Bayangkan, anggota jemaat yang saya prospek dari Medan memesan buku Alfa dan Omega dari Bandung. Saya katakan, apakah tidak ada penginjil literatur yang datang mengunjungi saudara ke kantor saudara? Lalu saudara Jackson Sagala katakan demikian. Pak Pendeta, bertahun-tahun saya bekerja di kantor ini, belum pernah ada penginjil literatur pun yang datang ke kantor saya, bahkan ke rumah. Padahal bapak saya adalah mantan penginjil literatur di Sumatera Utara waktu yang lalu. Pada waktu saya tawarkan buku ini, buku Alfa dan Omega, kalau begitu saudara Jackson Sagala, ambillah buku ini, bantulah kami sebagai penginjil literatur. Dan dipuji Tuhan, dia transfer uangnya, dia berikan uangnya, dan tolonglah kirim ini ke kota Medan, ke Sumatera Utara. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan, ini pekerjaan bukan pekerjaan yang sepele. Sekalipun awalnya saya menganggap hina, kenapa saya katakan sebagai menganggap hina? Pada waktu saya coba komunikasi dengan beberapa teman-teman, banyak yang trauma dengan para penginjil literatur. Kenapa? Saya katakan, bukan satu, bukan dua, tapi lebih daripada 10 orang yang menyampaikan, kalian para penginjil literatur seperti memaksa kalian. Malu saya. Pada waktu dikatakan kalian penginjil literatur seperti memaksa, kita katakan jangan, kalian tinggalkan buku itu. Seolah-olah jadi kewajiban kami untuk membayar. Saya terpukul, saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingatkan kembali dalam hati saya tidak mau berbuat demikian, saya hanya berdoa kepada Tuhan, kalau kita tawarkan buku ini kepada siapa saja, masyarakat luas,
Anggota-anggota jemaat kita, kalau memang Tuhan belum menjamah hati mereka, jangan kita paksakan. Jangan kita tinggalkan buku ini. Sebab ini bukan jadi berkat bagi dia, tapi ini menjadi beban bagi dia, bahkan trauma kepada kita. Tapi kalau kita sampaikan visi misinya, kita sampaikan visi misinya kepada mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan kalau boleh menjadi sponsor, dan kalau boleh bekerja bersama-sama, saya kira Tuhan akan ubah cara pandang anggota-anggota jemaat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga para penginjil literatur ini tidak dilihat sebagai pengemis, tidak dilihat sebagai peminta-minta yang memaksakan kehendak kita, sehingga mereka mau rela berkorban untuk menyumbang berbagi berkat. Dan saudara tahu, ada beberapa anggota-anggota atau teman-teman yang ada di Amerika, dia katakan apa? Pak Pendeta, kami akan bekerja, kami akan bantu penginjilan kepada Pak Pendeta di Jawa Barat. Tahun depan kami akan kembali bantu Pak Pendeta. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini semua adalah karena doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan memang Tuhan tunjukkan bukti kekuatan kuasa-Nya di tengah-tengah COVID-19 saat ini, yang secara manusia tidak mungkin Tuhan bisa buktikan, tunjukkan, tapi Tuhan tunjukkan lewat buku-buku rohani ini. Jadi yang saya bisa rasakan pada saat ini adalah begitu banyaknya orang merindukan kebenaran. Tapi kesalahan yang saya lihat adalah cara pandang saya, cara kita menyampaikan. Kalau kita masih mengutamakan misi, kalau kita masih mengutamakan komisi, saya kira agak sukar. Tapi kalau misi kita, terutama menyampaikan Alfa dan Omega ini kepada orang-orang yang belum kebenaran, khususnya kepada pendeta-pendeta, maka komisinya akan kelihatan. Jadi jalankan dulu misinya. Pekabaran ini harus sampai kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran. Setelah misinya kita jalankan, maka komisinya pun akan mengikut. Saya percaya pengalaman-pengalaman para senior-senior kami, ada Ibu Orpa yang sudah berhasil menyekolahkan anak-anaknya, memberangkatkan anaknya berkuliah di berbagai tempat. Demikian juga dengan Bapak Morgan Siagian yang sudah berhasil. Semua dimulai dari pekerjaan yang sangat sederhana ini. Namun pekerjaan ini sangat berdedikasi dan sangat dibutuhkan pada akhir zaman ini. Kita ini penginjil literatur ini bagaikan seorang pasukan Kopassus. Siap tempur di mana saja, kapan saja, pekerjaan apa saja, bila mana kita pergi menyampaikan kabar ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah pada pagi hari ini, dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Saya percaya Tuhan akan melihat pekerjaan kita sebagai penginjil literatur. Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saudara dan saya bekerja dengan segitu keras, dengan sebegitu yakinnya, maka akan hasilnya pun kita dapatkan akan mengalir dengan luar biasa. Tidak mungkin saudara-saudara sekalian, saudara tenang-tenang, hanya tunggu-tunggu tinggal poin, saudara tenang-tenang, mudah-mudahan ada ketiban rezeki. Tidak mungkin saudara-saudara sekalian. Hasil itu kelihatan dari kualitas pekerjaan kita. Keringatnya pun enak rasanya. Berkatnya pun terasa hasilnya. Tapi kalau kita sudah mengharapkan komisinya dahulu, baru misinya, itu yang salah. Mudah-mudahan pekabaran pada pagi hari ini boleh saya share sedikit, agar kita boleh menyampaikan pekabaran ini kepada siapa saja. Dan tanggung jawab kita adalah membagikan buku-buku rohani, khususnya buku-buku kebenaran yang dituliskan oleh hamba Tuhan Ellen White. Dengan demikian mereka bisa mengenal dan mengetahui kebenaran. Tuhan pasti pakai talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga pekerjaan Tuhan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Puji Terima kasih. Tuhan. Amin. Amin sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Janes Manulang
kiranya pelayanannya untuk menjadi berkat bagi kita dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Kita akan menutup acara kebaktian kita. Lagu tutup akan yang dibawakan oleh keluarga Pendeta LH Sihombing. Kami persilakan. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Orang-orang yang telah masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus, di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana, dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang tenang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana, dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana, dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Rumah di surga. Amin.